Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 31 Mei 2025. Kita berada di penghujung bulan Mei. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Kita semua tahu peristiwanya, bagaimana setelah menerima kabar sukacita, Maria bergegas menuju ke pegunungan di wilayah Yehuda dan masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam itu, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang melawati aku?" Dan kemudian Maria mengucapkan Magnifikatnya. "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah penyelamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Rahmat-Nya turun-temurun pada orang yang takwa, yang memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkan dari tahta dan meninggikan yang hina dina." Maria menyampaikan kabar gembira kepada Elizabeth, dan setelah 3 bulan ia kembali ke rumahnya. Itu yang kita dengar dalam bacaan Injil, bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth. Pada bacaan yang pertama dari kitab Nabi Zefanya, ajakan juru selamat kepada Sion untuk bersukacita, untuk bergembira karena Allah ada di tengah-tengahmu. Allah tetap berada di dalam umat-Nya. Maka mereka diajak untuk bersorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Saudari-saudaraku terkasih, sukacita yang dianjurkan, yang diharapkan oleh Allah adalah sukacita di mana Allah menyertai umat-Nya, di mana Allah melawati anak-anak-Nya, di mana Allah tinggal bersama manusia. Maka Sion diminta untuk bersukacita karena Allah ada di tengah-tengah Sion.
Dan itulah kegembiraan sejati dan bukan kegembiraan yang semu. Sukacita karena Allah senantiasa menyertai umat-Nya. Itulah yang juga menjadi inti bacaan Injil. Menjadi pertanyaan bersama, untuk apa Maria bergegas ke pegunungan mengunjungi Elisabet saudarinya? Maka sangat menarik awal bacaan Injil. Sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan. Bergegas-gegas, tidak sabar. Dalam bahasa Jawa kemudu-mudu. Mengapa? Dan apa yang diwartakan oleh Maria? Maria bukan mewartakan dirinya sendiri bahwa ia dipilih sebagai penebus, ibu penebus. Tapi ia bergegas menyampaikan warta bahwa Allah akan melawati umat-Nya dalam rupa Sang Putra Yesus Kristus yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Maria ingin agar semua bangsa tahu keselamatan akan segera tiba. Allah melawati umat-Nya, maka hendaknya orang bersuka cita. Itulah alasannya mengapa Maria bergegas menuju ke pegunungan untuk mewartakan kabar gembira dekatnya Sang Penyelamat, dekatnya lawatan Allah kepada manusia. Maka kita diajak untuk juga mewartakan kabar gembira kepada dunia. Bukan mewartakan diri sendiri, tapi mewartakan dekatnya Allah kepada manusia, Allah yang melawati umat-Nya. Maka kita boleh selalu bertanya, kalau kita bergegas-gegas, apa yang kita wartakan? Apakah sukacita abadi karena Allah melawati umat-Nya? Ataukah kita mewartakan diri kita sendiri? Menyombongkan diri, mencari pujian. Tapi Maria bergegas untuk mewartakan kabar gembira. Allah akan segera melawati umat-Nya, dan itulah kegembiraan yang sejati. Allah dekat dengan kita. Maka tugas kita sekarang pun adalah mewartakan kabar sukacita itu kepada siapapun juga. Pertanyaan permenungan, sudahkah aku mewartakan sukacita kepada dunia, kepada semua orang? Dan apakah kehadiranku membawa sukacita bagi orang lain, atau sebaliknya membawa duka cita? Semoga semangat Maria yang bergegas untuk mewartakan kabar sukacita menjadi semangat kita, agar akhirnya dunia juga ikut bersukacita atas keselamatan yang semakin mendekat. Mari bersama-sama kita hadirkan sukacita abadi yang datang dari Allah lewat hidup dan karya-karya kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk juga mewartakan kabar gembira kepada sesama. Seperti Bunda Maria mewartakan kabar sukacita kepada Elisabet, saudarinya. Semoga dengan itu iman kami semakin berkembang, bertumbuh, dan semakin kokoh, sehingga akhirnya banyak orang mengalami sukacita yang abadi. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan bantu mengurai, agar mereka dalam situasi apapun tetap berpegang teguh pada iman kepadamu. Semoga Engkau terus menjaga kami, agar akhirnya semua orang mengalami sukacita. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terjauhkan dari penyakit-penyakit dan hidup sehat dan bahagia. Terima kasih untuk semua pemberian dari panjenengan, lewat doa-doa, lewat pemberian waktu, tenaga, dan juga dana bagi gereja yang sangat membantu untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah. Semoga dengan usaha kita, dengan karya-karya kita, gereja dan paroki kita semakin maju dan berkembang untuk meluaskan kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam karya gereja itu, agar akhirnya dengan bantuan kita, gereja semakin mampu untuk meluaskan kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan bersama-sama mohon rahmat Tuhan, agar semakin banyak umat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, wilayah maupun paroki, sehingga nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.